berderai terima kasih. Terima kasih beribu kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Untuk sinar matahari, terima kasih ya Tuhan. Untuk bulan purnama terang, terima kasih ya Tuhan. Untuk bunga-bunga di padang burung berkicau-kicauan, untuk semuanya itu terima kasih ya Tuhan. Untuk sinar matahari, terima kasih ya Tuhan. Untuk bulan purnama terang, terima kasih ya Tuhan. Untuk bunga-bunga di padang burung berkicau-kicauan, untuk semuanya itu terima kasih ya Tuhan. Yeay. Bagaimana adik-adik? Sudah lebih segar? Sudah. Oke. Baik, nah sekarang adik-adik Mbak Widya undang untuk berdiri. Kita mau menerima votum dan salam. Nanti setelah Mbak Widya bacakan ini, adik-adik boleh menyahut amin. Begitu ya. Yuk. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah salam dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraannya dengan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, adik-adik boleh duduk lagi. Nah, sebelum kita mau masuk ke dalam ibadah, kalau di ibadah yang dewasa, adik-adik tahu Bapak Ibu kita, ayah ibu, mama papa kita biasanya melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu. Nah, Mbak Widya mau bacakan untuk adik-adik ya, pengakuan dosa kita kali ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Atau adik-adik ada yang mau bantu Mbak Widya membacakan? Satu orang saja pengakuan dosa kita, satu ayat saja. Ada yang mau bantu? 1 Yohanes 1 ayat 9. Siapa mau bantu? Saya. Siapa itu? Saya. Devin ya? Devin. Bennett. Oh, Bennett. Baik. Ayo Bennett boleh. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke. Terang yang sesungguhnya. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Bennett. Itu tadi pengakuan dosa kita. Sebelum kita masuk ke tempat ibadah kita harus suci terlebih dahulu dengan mengakui dosa. Nah, tapi Tuhan Yesus juga sudah begitu baik untuk kita. Meskipun kita seminggu ini mungkin sudah melakukan dosa, tapi Tuhan Yesus
mengampuni kita dan memberi kita berita anugerah. Nah, berita anugerahnya minggu ini diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Siapa yang mau bantu Mbak Widya untuk baca? Jerry. Jerry, ayo boleh. Yesaya 41 ayat 13. Ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih, Jerry. Nah, itu tadi pengakuan dosa. Iya, itu tadi pengakuan dosa dan berita anugerah untuk minggu ini ya, adik-adik. Nah, sekarang Mbak Widya mau ngajak adik-adik main dulu. Siapa yang suka main? Aku. Nah, coba sekarang kita lihat dulu ada berapa adik-adik hari ini. Ada Jerry, ada Bennett, ada Jericho, ada Devan atau Devin, atau dua-duanya? Davin, ada Arda, ada Ina, ada Denny, ada Tirza, ada Abi, oh ada Briana juga, ada Karen, ada Rachel, ada Michelle dan Marcel, ada Radit, ada 14 anak. Nah, Mbak Widya mau ada yang suka rela. Siapa yang mau bantu Mbak Widya bermain? Mbak Widya butuh 6 orang dulu. Mbak Widya, jadi mau berangkat ke gereja dulu ya. Oh iya, Jerry mau ke gereja, boleh. Boleh Jerry saja atau ada adik-adik yang lain mau ke gereja juga? Jadi Zoom-nya dari HP aja ya. Oh iya, baik. Hati-hati ya Jerry. Oke. Siapa tadi? Tadi kayaknya sudah ada yang angkat tangan mau bantu Mbak Widya. Aku nggak bisa. Kenapa, Davin? HP-nya itu lagi dipakai Devan. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tirza mau, boleh. Siapa lagi? Bennett mau, boleh. Caranya atau gimana? Nah, caranya akulah, oke. Boleh, Denny boleh. Caranya nanti Mbak Widya akan pasang-pasangkan adik-adik. Jadi adik-adik akan bermain pasang-pasangan. Terus Mbak Widya akan kasih satu kata ke satu orang. Nah, tugas orang itu adalah memeragakan kata yang Mbak Widya kasih. Nah, tugas temannya, pasangannya, itu nanti adalah menebak temannya tadi memeragakan apa sih gitu. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Bisa ya? Siapa mau duluan deh? Mbak Widya punya 5 kata. Bisa? Oke. Atau Mbak Widya tunjuk aja ya, kayaknya adik-adik semuanya bisa nih. Oke, yang pertama. Tirza sama Bennett deh. Tirza sama Bennett. Nah, ini adik-adik sudah bisa melihat wajah Tirza dan Bennett di layar adik-adik masing-masing? Iya. Sudah. Baik. Sekarang siapa yang mau menebak, siapa yang mau memeragakan antara Tirza dan Bennett? Siapa? Ayo dijawab. Oh, oke. Tirza mau memeragakan. Jadi tugas Bennett menebak ya. Aku chat Tirza nih. Katanya adalah
Tirza sudah mendapatkan kata-katanya? Sudah ya? Oke, kita mulai. Tirza akan peragakan, Bennett yang menjawab. Ayo Tirza. Nah, itu Tirza lagi ngapain, Bennett? Baca buku ya? Kira-kira Tirza lagi ngapain ya? Oh, Tirza juga menulis. Lagi ngapain itu ya? Baik, Bennett sudah bisa menebak belum? Tirza lagi ngapain sih? Gimana, Bennett? Aku nggak lihat Tirza. Nggak lihat Tirza? Oh, nggak kelihatan ya Tirzanya ya? Izin dulu. Nah, sudah lebih terlihat itu Tirza lagi ngapain menulis di atas buku. Belum kelihatan di punya aku. Oh, nggak kelihatan. Waduh. Peragaannya kurang naik, Tirsa. Oh, maksudnya meragainnya Ininya, kurang ya, naik. meragainnya agak dinaikin. Laptopnya ada ditunjukin. Gimana, Bennett? Bu Guru, Davin izin dulu ke toilet. Oh iya, boleh Davin. Nah, itu Tirza. Sudah lebih kelihatan, Bennett? Kita lagi loading. Nah, apakah yang sedang dilakukan Tirza? Kayaknya Bennett udah mulai ngeh nih, Tirza ngapain nih? Ngapain, Bennett? Menulis mungkin atau membaca. Menulis atau membaca. Baik. Adik-adik yang lain mau menebak, Tirza tadi ngapain? Belajar. Belajar. Oke, baik. Bennett nggak apa-apa. Belajar itu terdiri dari menulis, membaca gitu ya. Iya, betul. Yang Tirza lakukan adalah belajar. Oke, terima kasih Tirza, Bennett, dan Rahel sudah menebak. Selanjutnya. Sebentar, Mbak Widya mau remove pin dulu. Gimana nih? Nah, selanjutnya siapa yang mau volunteer? Jerry itu Mbak Widya mau. Jerry mau, baik. Angkat tangan. Jerry mau siapa? Pasangannya siapa yang mau menemani Jerry? Abi atau Ina. Rachel? Oh, Ina. Baik. Baik, aku kasih pin ke Jerry dan Ina ya. Sebentar, mana sih? Ina, ini dia Ina. Nah, adik-adik sudah melihat dua layar di depan adik-adik, ada Jerry dan Ina? Sudah ya? Siapa yang mau memeragakan? Jerry atau Ina? Aku. Ina. Oke. Ina lebih dulu ya Jerry, jadi Jerry yang menebak. Sekarang Mbak Widya chat Ina. Sebentar. Main apa kita ya? Oh, ini dia. Dah, Ina sudah dapat? Oke, Jerry menebak. Apa yang dibawa Ina itu, Aku masih bisa lihat itu. Membaca Alkitab. Oke. Ina langsung ketebak sama Jerry. Terima kasih Ina dan Jerry. Yang tadi dilakukan Ina adalah apa?
membaca Alkitab. Wadidaw, cepet banget ya Daniel ya. Oke, terima kasih Ina dan Jerry. Siapa lagi nih? Mbak Widya masih punya stok. 2 kata lagi deh, 2 kata lagi. Kata kerja atau aktivitas adik-adik. Aku, oke. Daniel dan Jeremia tuh sama Jerry beda toh? Apa sama? Jadi kan di mobil. Layarnya 2, yang di rumah masih nyala. Oh, Yang di rumah masih nyala. oh alah, ya. Baik. Daniel, siapa yang mau menemani Daniel, adik-adik? Karen mau? Enggak mau. Ada yang mau? Siapa yang mau menemani? Rakel aja, Rakel. Rahel, oke. Kita sama Daniel. Ayo, Rahel yang dan gede-gede. Daniel, mari kita bermain. Aku mau pin dulu Rahel dan Daniel. Oke, siapa yang mau aku nebak? Oke. Rahel yang memeragakan. Oke ya, Rahel ya. Aku yang nebak aja. Bisa memberagakan. Tadi Rahel sudah menebak soalnya. Oke. 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 Siap. Kita lihat katanya apa ya. Oh, ini sangat mudah. Tenang, Rahel. Ini gampang sekali. Rahel, sebentar ya. Gampang ya? Oke. Daniel siap-siap. Rahel mau memeragakan. Makan. Oke. Ya, betul. Rahel lagi memeragakan makan. Siap. Terima kasih Daniel dan Rahel. Satu lagi. Siapa yang mau bantu Mbak Widya menebak? Abi. Abi belum ya? Abi boleh. Abi belum. Abi sama siapa yang Abi nyala sama ya? siapa nih? Aku yang memperagakan. Langsung. Oke. Karen bisa nggak, Karen? Karen mau nggak Karen? Easy. Asik. Oh, malu. Oke. Oh, Karen malu. Apa lagi ya? Iko mau Iko? Jadi kok bisa? Oh, sini mana si anaknya Mbak Pipitis apa? Oh iya, Bri. Tadi ada perasaan. Bri menghilang. Oh, enggak ada. Keluar berarti mungkin sinyalnya. Atau Mas Radit. Mas Radit. Arda. Yoel mau, Yoel? Enggak. Yoel nggak mau ya, Bu. Siapa yang Yoel mau ya? Tebak ya? Ada Abi. Satu kata lagi. Oh, Yoel mau. Oh, Yoel mau. Oke. Aduh, internet aku nggak stabil. Boleh Yoel dinyalakan dulu videonya. Abi tadi memeragakan ya, Bi ya? Iya. Oke, berarti Yoel yang menebak. Sebentar, Yoel. Oke, sebentar. Yoel. Nah, Edwin. Oke. Mbak Widya mau kasih kata apa ini ya? Oke. Abi sudah mendapat kata-katanya? Sudah. Ini gampang nih. Coba, apakah Mas Yoel bisa menebak? Jeng, 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 jeng. Iya. Apa yang sedang dilakukan Mas Adi? Ketutupan namanya, kata Yoel. Oh, ketutupan. Naikin lagi, Bi. Coba ke atas. Peragaannya naikin. Ke atas sedikit.
Oke, apa itu yang dilakukan Mas Abi ya, Mas Yoel? Bermain. Bermain. Oke, terima kasih Mas Abi dan Mas Yoel. Iya, adik-adik makasih ya. Hari ini sudah bermain sama Mbak Widya. Tadi itu kata-kata yang Mbak Widya sampaikan itu apa sih? Apa aja tadi? Belajar. Terus tadi yang terakhir apa? Bermain. Tadi yang diperagakan Rahel apa? Makan. Terus apa tadi yang satu lagi? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Itu sebetulnya ngapain aja sih? Ada yang mau menebak? Iya, hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang kegiatan adik-adik sehari-hari. Semua yang adik-adik lakukan dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kira-kira begitu ya Bu Rika ya? Iya, nah oke tadi kita sudah main, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya Mbak Widya mau ajak adik-adik nyanyi dulu, oke? Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, oke? Yuk kita, aduh. Nyanyi bareng. Kelihatan nggak ininya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Kita ulang deh ya. Doa tiap hari, baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, kau mau tunggu. Doa tiap hari kalau mau doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci doa tiap hari. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, sebelum kita mau masuk firman, kita mau berdoa. Siapa yang mau bantu Mbak Widya berdoa untuk firman Tuhan yang mau kita dengar? Siapa tadi ya yang belum? Oh, Bennett mau bantu kita berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari Bennett. Bagaimana sikap doanya, adik? Buka tangan, tutup mata. Bennett akan pimpin kita dalam doa. Teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita semua ingin mendengar firman Tuhan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami pada hari ini, walaupun kami pada hari ini masih kerja, masih di rumah, masih online. Tuhan Yesus, kami mohonnya katalah kami semua pada dari rumah. Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Bennett. Baik, aku persilahkan Bu Rika untuk memimpin kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, terima kasih Mbak Widya. Halo anak-anakku, salam, selamat siang. Siang. Puji Tuhan, kalian sehat-sehat ya. Senang kalian sekolah minggu? Senang. Senang nggak sekolah minggu? Coba Ibu tanya, beneran nggak? Sekolah minggu seneng nggak? Senang. Terpaksa nggak sekolah minggu? Ayo terpaksa nggak? Enggak. Enggak. Oh, aduh Mas lampunya tolong sebentar. Lampunya nyala hidup. Oke. Suara Ibu terdengar ya? Nah, Iya. Ibu berharap kalian sekolah minggu itu tidak terpaksa, tetapi dengan penuh sukacita. Hatinya senang.
mendengar firman Tuhan. Tadi sudah sama Mbak Widya memuji nama Tuhan. Lalu habis itu tadi diajak Mbak Widya bermain. Ya, Ibu harap kalian selalu senang. Jadi, aduh, kok sekolah minggu lagi sih? Kok sekolah minggu lagi sih? Nggak boleh begitu ya, anak-anakku ya. Oke? Oke. Ya. Aku terlambat. Oh iya, tidak apa-apa. Wah, ini sebentar. Lampunya kok nyala hidup ya. Ini Ibu lagi di rumahnya Bu Jarwo. Mati nyala. Mama salah ngirim link. Mama salah ngirim link. Oke, baik. Anak-anakku sudah pada pegang Alkitab? Tuh kan, lampunya. Berarti sama gabung yang itu. Ayo, udah Alkitabnya coba sekarang Alkitabnya diangkat. Tadi kayak tadi peragaan tadi Alkitabnya coba diangkat, Ibu mau lihat. Karen mana Alkitabnya? Jericho mana Alkitabnya? Jericho Alkitabnya mana? Yang tidak nyalain kamera, tolong ya bawa Alkitab ya. Oke, terima kasih buat anak-anakku yang sudah memperlihatkan Alkitab. Oke, terima kasih. Ya, yang sudah memperagakan Alkitabnya, memperlihatkan Alkitabnya. Sekarang dibuka. Kita mau belajar tentang seorang nabi kecil yang jarang adik-adik dengarkan atau adik-adik pelajari, atau mungkin jarang lah kita membuka atau membaca firman ini. Ada di kitab Hagai. Ayo, Hagai perjanjian lama atau baru? Ayo, lama atau baru? Lama. Oh, lama. Bentar, wah ini. Sebentar. Apa tadi Namanya apa? Hagai. Hagai. Ah. Nah, ini. Hagai 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Adik-adik pernah membaca kitab ini? Maaf ya kalau lampunya hidup mati ya. Iya. Ininya mungkin agak kendor. Ibu lagi di Sawangan di rumahnya Bu Jarwo. Jadi Ibu udah bisa tahu lampunya bagaimana. Oke. Sudah buka semua ya? Ya. Kalau sudah buka, Ibu mau share screen. Cerita di dalam Alkitab ini mau Ibu sampaikan lewat video saja ya. Mas, bentar. Ya, Ibu share screen ya. Sebentar. Hagai 1 ya, Hagai 1. Iya, Hagai 1 nah. Tuh, bermain enggak? Oh, mana ya? Belum muncul ya, Nak ya? Sebentar. Sudah muncul? Belum ya, Mbak Widya ya? Sudah. Suaranya belum ya, Mbak Widya? Belum. Suaranya belum kedengeran. Sudah? Sudah, Mbak Widya? Suaranya Belum kedengeran. Belum kedengeran? Belum kedengaran. Sudah? Belum. belum. Oh, belum? Belum. Atau mungkin di ini, Bu, Hah? di full screen gitu, Bu. Tadi kayaknya bisa ya, padahal ya. Iya. Coba, sebentar. Mas panggilkan kakak dong. Bentar ya. Ya gini nih Mbak Widya, makanya saya kemarin nggak jadi MC karena saya tidak mudeng. Iya. Sebentar ya nak ya, maaf ya biasa lah Ibu tuh agak-agak gaptek, males untuk. Kak suaranya belum ada Kak katanya. Gedekan dulu, besarkan.
Sabar ya nak ya, maafkan ibu ya. Harus dipanggilkan kakak ini yang ngerti. Kalau kalian mesti udah pada pinter-pinter ya, masang-masang begini. Wah, ibu ini. Sudah anak-anakku, Mbak Widya? Dengeran, Bu. Oke, kurang kencang apa enggak? Enggak ya? Udah ya, cukup ya. Setelah masa hukuman di Babel berakhir, Tuhan membuat bangsa Yehuda pulang kembali ke tanah mereka. Berhenti ya? Kok stop? Kok di pause? Nah, ini ya. Di klik play lagi aja, Bu. Berhenti. Oke. Ketika itu, bupati yang memimpin Yehuda adalah Zerubabel bin Sealtiel, dan imam di Yehuda adalah Yosua bin Yozadak. Awalnya, bangsa Yehuda membangun bait suci dengan semangat. Akan tetapi karena menghadapi tantangan, bangsa itu menyerah dan merasa saat itu bukan saat yang tepat untuk melanjutkan pembangunan. Allah mengutus Hagai untuk menegur bangsa Yehuda yang hidup di rumah yang bagus, tetapi membiarkan rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan. Hagai menyadarkan bangsa itu bahwa saat itu Tuhan membuat berkat yang seharusnya untuk bangsa Yehuda menjadi tertahan. Allah berfirman agar bangsa Yehuda membangun kembali rumah Tuhan, supaya Tuhan juga menyatakan kemuliaannya dan mencurahkan berkat-Nya yang melimpah. Maka Zerubabel, Imam Yosua bin Yozadak, dan segenap bangsa Yehuda pun taat dan melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan berjanji meskipun secara fisik bait suci yang dibangun kembali terlihat tidak megah seperti saat dibangun Salomo, tetapi roh Tuhan akan tetap tinggal di tengah bangsa Yehuda, dan Tuhan akan membuat kemegahan rumah Tuhan melebihi kemegahannya yang semula. Setelah pembangunan kembali bait suci selesai, Tuhan memberkati bangsa itu dan Zerubabel yang sudah memimpin mereka. Nyambung habis. Oke, habis dah. Ceritanya pendek ya? Oke. Pendek. Adik-adik tahu gak ceritanya tadi mau bicara tentang Tahu. Oh. Apa? Tahu gak? Bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda. Kenapa bangsa Yehuda? Coba. Bangsa Yehuda. Kenapa? Ayo lanjutkan. Gak apa-apa. Ayo kita belajar tuh. Oh, tapi sila ya. Bangsa Yehuda kenapa anak-anakku? Bangsa Yehuda, bangsa Israel Memiliki rumah mewah. memiliki rumah. Kembali ke Yerusalem. Hmm? Kembali ke Yerusalem. Oke, betul. Bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Kembali dari mana bangsa Yehuda ini anak-anakku? Dari Babel. Ya, dari Babel atau istilahnya dari Pembuangan. pembuangan. Oke, jadi kalau adik-adik sudah tahu ceritanya bahwa bangsa Israel pada waktu itu menjalani atau apa? Ada di dalam masa pembuangan, lalu kembali lagi ke Yerusalem. Untuk apa sebenarnya mereka kembali ke Yerusalem? Lalu cerita di sini. Membangun bait Allah. Oh, pintar sekali. Membangun bait Allah, membangun rumah Allah. Seharusnya aku jawab lebih mudah. Tetapi dilakukan nggak sama bangsa Yehuda pada waktu itu? Yang kembali ke Yerusalem? Tidak. Tidak. Tetapi mereka tidak melakukan itu, adik-adikku. Dan tahu enggak berapa lama mereka tidak melakukan itu setelah mereka kembali ke Yerusalem? 70 tahun. 10 tahun. Selama 20 tahun. Oh. Bayangkan 20 tahun. Bayangkan kalau adik-adik hidup dan sudah berumur 20 tahun. Itu membutuhkan atau waktu yang sangat lama. Lama. Bukan hanya 1-2 tahun loh.
20 tahun mereka itu mempunyai waktu untuk membangun bait Allah, tetapi mereka tidak lakukan itu. Kenapa mereka tidak lakukan itu? Coba Ibu tanya. Kenapa tadi? Tanya di situ, di video tadi. Karena mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Mereka lebih baik membangun rumahnya sendiri. Mereka bekerja mencari kesibukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini apa? Mereka mendapatkan tantangan atau mereka mendapatkan hambatan-hambatan dari bangsa-bangsa yang tidak menginginkan adanya pembangunan kembali bait Allah. Itu yang membuat bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada waktu itu. Tolong si Karen, screen-nya tolong di ya. Membuat bangsa Yehuda pada waktu itu tidak mau lagi melakukan pembangunan bait Allah. Ngapain bangun bait Allah? Lebih baik saya membangun rumahku sendiri. Ya toh? Ya, ya. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Ada hambatan, ada tantangan. Bangsa Samaria maupun bangsa-bangsa lain nggak ingin kok. Kami membangun kembali bait Allah buat apa? Nggak usah. Akhirnya selama 20 tahun mereka tidak melakukan pembangunan bait Allah sama sekali. Padahal awalnya mereka berpikir, wah, ini harus, aku mempunyai semangat untuk membangun bait Allah. Tetapi kenyataannya tidak mereka lakukan. Lalu di situ siapa yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada mereka? Siapa? Nabi siapa? Nabi Hagai. Nabi Hagai. Aku bisa lupa. Berarti, bisa lupa. Berarti Nabi Hagai ini adalah nabi yang diutus Tuhan, yang hidup. Karen tolong di mute dulu suaranya ya, Nak. Mengganggu Ibu bercerita. Ya, oke. Terima kasih. Nah, si Nabi Hagai ini diutus oleh Tuhan. Dia hidup di zaman tahun kedua zaman pemerintahan Raja Darius. Di situ diceritakan di Alkitab. Hagai 1 ayatnya yang pertama. Dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltil, dia adalah Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, dia imam besar. Karen, minta tolong. Nak. Ditutup dulu, Nak. Minta tolong jangan mainan dulu sayangku ya, Karen dan adik-adiknya. Dengarkan firman Tuhan dulu ya, supaya tidak mengganggu. Kita sekolah minggu dulu, itu nanti. Ya, ketika Nabi Hagai ini diminta Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, yang hidup pada masa pemerintahan Raja Darius, apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui Nabi Hagai? Pesannya apa anak-anakku? Kalau tadi mereka diminta untuk bangun bait Allah nggak mau, berarti Tuhan menyampaikan pesan untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Ya, untuk membangun kembali bait Allah. Jadi itu diingatkan kembali, Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Hagai. Bangsa Yehuda, ayo bangun kembali bait Allah. Di mana Allah ada, di mana Allah hadir. Bangunlah kembali itu. Jangan sampai engkau hanya mementingkan kehidupan duniawimu. Mementingkan kehidupan hari lepas seharimu tanpa kamu membangun bait Allah. Karena semuanya itu akan sia-sia. Ketika roh Allah tidak ada, ketika bait Allah itu tidak kau bangun, semuanya itu akan sia-sia. Itu ada di ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di situ disampaikan, kamu mengharapkan segala sesuatunya berlimpah dalam kehidupanmu, tetapi ketika bait Allah nggak kamu bangun, ketika roh Allah tidak ada di situ, semuanya akan sia-sia. Itu yang Nabi Hagai sampaikan kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka sudah kembali dari pembuangan.
Masa iya sih 20 tahun kamu nggak bisa bangun bait Allah? Masa iya kamu nggak bisa menyelesaikan tugasmu untuk membangun bait Allah kembali? Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Yehuda. Bangsa pilihan, bangsa Israel pada waktu itu. Lalu benar pada waktu itu Nabi Hagai sampaikan dan yang terjadi baik tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk anak-anakku apa aja. Anak-anakku sebagai pelajar, siswa sekolah apa? NTK, PPKN, bahasa Indonesia, Devenda, apa juga. Ada tugas-tugas ya, ada PR, mungkin ada tugas praktek ya, ada tugas praktek, Iya. mengerjakan, mungkin mewarnai, menggambar, membuat sesuatu keterampilan, oke? Sekarang Iya. tugas anak-anak sebagai anak di rumah apa? Coba Ibu tanya, siapa yang jawab? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua, apalagi menghormati orang tua itu secara spesifik khususnya seperti apa, Ina? Coba Ibu tanya. Gimana menghormati orang tua itu contoh konkretnya seperti apa? Tidak marah-marah. Tidak marah-marah. Good. Ada lagi? Apa tugas yang biasanya orang tua ingin kalian lakukan di rumah? Apa? Suka membantu. Hah? Suka membantu. Oke, membantu apa? Coba Ibu tanya lagi. Membantu itu ada banyak pengertian. Ada banyak macamnya. Yang biasa kalian lakukan, woi cuci piring. Siapa yang jawab? Oh, Jerry cuci piring. Jerry sudah bisa cuci piring sendiri? Aku juga. Hah? Oh, Ina juga. Oh, sudah hebat. Cuci piringnya Jerry ya? Iya. Oh, hebat. Ada lagi membantu apa anak-anakku? Ada yang membantu ibu menyapu rumah? Oh, Tirsa. Kalian lakukan tidak, Nak? Kalian lakukan nggak? Atau ya cuman ya, Tirsa kamu, ibu minta tolong kamu sapu rumah ya. Ina, ibu minta tolong kamu yang bagian cuci piring ya, Nak. Kalau sudah selesai makan, piringnya dicuci. Tapi kalian lakukan nggak tugas-tugas itu? Coba ibu tanya, nanti saja, tunda. Masih bisa nanti sore. Lupa tidur, masih bisa besok. Ya? Oh iya, aku juga membantu mama mengelap meja dulu pernah. Terus apa lagi? Membersihkan meja, lap-lap, oke. Ya, aku ngelapnya itu kaca. Oh, kaca, ya. Oke, ada lagi? Daniel bantu apa, Daniel? Tirsa, Ina udah. Daniel bantu apa mama, papa di rumah? Nyapu juga biasanya. Oh, nyapu juga biasanya. Oke. Bennett bantu apa, Bennett di rumah? Membantu bapak nyuci mobil. Weh, cuci mobil. Oke. Abi bantu apa, Abi? Kok lirik-lirik? Jawab sendiri dong. Gak usah cari-cari dong. Membantu mencuci piring juga. Oh, cuci piring juga. Oke, good. Siapa lagi yang Ibu tanya? Bantuin cuci piring. Oh, cuci piring juga. Ya, kalau cuci piring hati-hati ya, Nak. Yang kaca-kaca kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Bisa. Yang plastik-plastik, hati-hati ya. Jangan sampai pecah ya. Pecah nanti kena ininya. Oh ya, Yuel bantu jemur. Oh ya, good. Yang plastik dulu enggak apa-apa ya. Kalau yang kaca, piring-piring kaca, gelas. Mas Arda bantu apa ya? Orang tua di rumah ya, Nak? Mas Arda. Mas Arda nggak ada ya? Oh, tes. Mas Radit bantu apa ya, Mas Radit ya?
Oh iya, sama aku itu juga bantu buat es. Oh, bikin es. Oh, Mama bikin es. Ya, mantap, mantap. Bantu masak ya berarti ya. Oke, Itu bukan anak-anak. Radit yang jawab itu tadi aku. Iya. Siapa namanya Mbak Widya? Anaknya Bu Maria itu. Uta. Ya, Uta. Nah, Sisi tuh pakai namanya Mama soalnya jadi Ibu lupa. Ya, Mas Uta. Oke. Sekarang tugas dari Tuhan buat anak-anakku sekolah minggu apa ya yang Tuhan berikan untuk kalian yang harus kalian lakukan? Apa contohnya? Apa? Sekolah minggu. Apalagi? Selain sekolah minggu kan hanya hari Minggu nih. Gereja. Ke gereja ya. Sekarang kan ke gereja. Berdoa. Sekolah minggu online. Oh, berdoa. Oke, good. Baca Baca Alkitab. Rabu Oke. abu. Apa lagi? Rabu abu. Oh, Rabu abu. Oh ya, itu kalau pas event mau Paskah ya, ada Rabu abu. Aku bisa Sebentar membakar lagi kertasnya minggu ini. sudah memulai loh, Minggu Advent. Kalau Minggu Advent, minggu berkaitan dengan apa? Persiapan apa? Kalau Natal. Advent. Hah? Natal. Natal. Ya, good. Nah, minggu depan nanti sudah mulai Minggu Advent. Ada berdoa, ada memuji nama Tuhan, ada ke sekolah minggu. Kalau nanti sudah bisa onsite di gereja, ada ibadah di gereja. Sekarang online ya. Itu adalah tugas-tugas, selain itu juga ada memuji nama Tuhan. Itu tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, tadi Mbak Widya katakan ada belajar, ada bermain, lalu ada membaca Alkitab, ada makan, memuji Tuhan, berdoa, sekolah minggu, itu semua tugas yang Tuhan berikan buat kalian. Ya, diingat. Bukan hanya diingat, tetapi harus dilakukan. Pertanyaan Ibu, adik-adikku, anak-anakku sudah melakukan tugas-tugas itu? Tugas sekolah, kalian tunda-tunda atau langsung kerjakan? Ibu tanya. Kalau MTK biasanya ditunda beberapa hari. Oh, kenapa ditunda? Males sama susah. Aduh, oh karena susah. Kalau susah, kamu tidak membutuhkan bantuan atau tidak mencari bantuan, kenapa kamu harus menundanya, Uta? Aduh, aku malu aja sih mintanya. Malu. Terus akhirnya kamu tunda. Kamu kerjakan sendiri. Apa juga akhirnya kamu minta bantuan? Akhirnya gara-gara aku nggak tahu nih males tadi ya. Nah, berarti mulai saat ini Mas Uta dan teman-teman Tuhan mau ingatkan, kalau ada tugas apapun itu jangan tunda lagi. Segeralah. Tapi kalau aku ada tugas favorit ya biasanya aku langsung kerjain atau ada tugas yang aku bisa. Nah, mulai sekarang Mas Uta sama anak-anakku yang lain, itu tugas favorit atau bukan, itu menyenangkan atau bukan, tidak boleh lagi ditunda. Mau kayak bangsa Yehuda tadi, nanti saja. Akhirnya sampai 20 tahun mereka tidak lakukan pembangunan bait Allah. Apakah mereka damai sejahtera? Tidak. Alkitab katakan tidak. Apakah mereka sukacita? Apakah mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya? Tidak. Tuhan katakan di dalam Alkitab melalui Nabi Hagai tidak. Tidak ada sukacita, tidak ada apapun. Sepertinya mereka mempunyai segala sesuatu bangun, tetapi mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak dapatkan semuanya. Nah, mulai saat ini anak-anakku, tugas apapun itu, jangan tunda. Lakukan. Kalau memang kalian mengalami kesulitan, segera minta tolong. Ya kalau kalian ingat, oh iya aku ada tugas. Kalau tiba waktunya, wah terus buru-buru ya. Waduh aku belum ngerjakan ini. Waduh bingung. Akhirnya tidak selesai. Nilainya tidak ada 0. Kalian nggak dapat nilai. Nilainya
jelek. Yang rugi siapa? Kalian sendiri. Nah, jangan tunda lagi. Selagi ada waktu, lakukan itu, kerjakan itu. Hari Minggu, kalian mendapatkan tugas dari Tuhan untuk sekolah minggu, lakukan itu. Ya, kalau bisa tunda pekerjaan yang lain, pekerjaan atau tugas yang lain tunda. Sekolah minggu dulu. Wah, aku sekolah minggu jam 10. Siap, standby dari setengah 10. Aku mau sekolah minggu. Aku mau mencari Tuhan dulu. Aku mau berdoa, aku mau memuji nama Tuhan dulu. Ibu katakan yakin dan percayalah anak-anakku. Ketika engkau mencari Tuhan, ketika engkau menemukan Tuhan, ketika engkau bersama dengan Tuhan, maka seluruh hidupmu akan Tuhan penuhi. Maka Tuhan akan membuat kalian bahagia. Kalian akan selalu tersenyum dan terpenuhi seluruh kehidupan. Ketika kalian menghadapi apapun itu, ketika kalian harus mengerjakan tugas, yakinlah Tuhan itu bersama dengan kalian. Ya. Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan yang akan menolong kamu melalui orang tuamu, melalui kakakmu, melalui adik-adikmu, melalui orang-orang di sekitar. Percayalah Tuhan sendiri yang akan menyertai kalian. Di CD Alkitab tadi kan juga diceritakan ya melalui video tadi. Bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyertai mereka membangun bait Allah itu. Sehingga bait Allah itu nanti akan terwujud. Dan disitulah Allah hadir, maka segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh bangsa Yehuda, pribadi lepas pribadi masing-masing akan Tuhan cukupkan. Itu menjadi satu poin yang penting. Bahwa Allah beserta anak-anakku. Bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu. Ketika anak-anakku mau datang kepada Tuhan. Ketika anak-anakku mau mencari Tuhan. Ketika anak-anakku mau hidup di dalam Tuhan. Ya, tidak perlu lagi khawatir apapun itu. Tidak perlu lagi khawatir. Tetapi ketika anak-anakku jauh daripada Tuhan, ya sudah. Nggak akan bahagia. Kebutuhan ya ada, tetapi rasanya nggak akan bahagia, nggak ada sukacita. Karena Tuhan nggak ada di dalam kehidupan anak-anak. Jadi mulai saat ini, Ibu mengajak Tuhan sampaikan kepada kita semua. Jangan tunda lagi. Tugas-tugas apapun itu, selesaikan juga saat itu. Carilah Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Di dalam kehidupan kita semua. Maka Tuhan pula lah yang akan menyertai kalian. Tuhan pula lah yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup kalian. Dan kalian akan bahagia. Sukacita akan kita selalu peroleh. Kita akan selalu tersenyum ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Nggak ada kata susah, nggak ada kata sulit ketika kita bersama dengan Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya anak-anakku, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Widya. Terima kasih Bu Rika, amin. Adik-adik ingat ya, tugas-tugas boleh banyak. Tugas-tugas adik-adik mungkin tadi bukan cuma belajar, tapi adik-adik tetap harus mengutamakan Tuhan. Jadi lakukan semua tugas-tugas adik-adik seperti untuk Tuhan. Oke? Baik, nah sekarang kita mau nyanyi satu lagu dulu supaya kita lebih semangat. Kerja buat Tuhan, pasti pada tahu lagunya. Ayo
Nah, sebentar. Maaf. Maaf, kelewat. Nah, adik-adik, itu tadi lagunya tentang kerja buat Tuhan. Jadi meskipun tadi tugas-tugasnya mungkin ada yang susah, tetap kita bisa minta tolong sama kakak, adik, orang tua, atau teman. Dan juga jangan lupa tetap berdoa. Begitu ya, oke. Nah, adik-adik, Mbak Widya juga ingatkan adik-adik untuk persembahan. Kalau mau persembahan nanti bisa titip kepada orang tua ya. Nanti bisa diantar ke gereja atau bayar lewat rekening. Apa kok bayar? Persembahan lewat rekening. Begitu. Nah, sekarang Mbak Widya mau kasih adik-adik aktivitas. Oh, ini aktivitas minggu lalu. Ada Kayasi dan Una yang mengumpulkan bentuknya video. Nanti aja ya kita lihatnya ya karena sudah siang. Nah, 2 langkah ke depan. Maaf. Nah, aktivitas minggu ini adalah adik-adik membuat jam. Ini dia. Bisa kelihatan? Juga. Bisa kelihatan ya jamnya ya. Nah, ini nanti adik-adik bisa isi nih. Di setiap jam ini bisa tuliskan tugas-tugas adik-adik sehari-hari apa. Misalnya tadi ya belajar, bermain, baca Alkitab, berdoa, bantu mama cuci piring. Itu nanti boleh ditulis di sela-sela angkanya ini. Kelihatan nggak ya? Sela-sela angkanya ini. Gitu. Nah, gimana sih cara bikinnya? Nah, di sini Mbak Widya udah kasih nanti alat dan bahannya apa aja, adik-adik boleh berkreasi dengan itu. Mau bentuk jamnya kotak, nggak bundar juga nggak apa-apa. Jadi nanti ada kertas, boleh yang kertas bekas juga boleh, kemudian karton atau alas kardus aqua juga bisa. Terus ini nanti ada tutup panci, Mbak Widya pakai tutup panci, tapi kalau adik-adik mau pakai piring juga boleh. Gitu. Terus nanti ada lem, ada penghapus, ini penghapus yang bekas ya, yang adik-adik udah nggak pakai lagi aja. Terus gunting, pulpen, dan jarum pentul. Nah ini yang agak berbahaya, nanti adik-adik boleh sambil minta tolong papa, mama, atau kakaknya ya. Jarum pentulnya itu buat supaya ini si jarum pendek dan panjangnya bisa muter-muter. Nah, gitu. Jadi misalnya sekarang udah jam berapa nih? Jam 11. Gini, nah adik-adik waktunya ngapain kalau jam 11 gitu. Nah supaya muter kita tahan pakai jarum pentul. Nih di belakangnya Mbak Widya. Boleh bikin video aja? Boleh. Ini nanti jarum pentulnya ditempel ke belakang gini pakai penghapus jadi tidak terlalu, jadi tajam-tajamnya nggak ada gitu. Begitu ya adik-adik ya. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Kegiatanku setiap hari agak nggak bener sih sedikit. Nggak benernya bagaimana? Maksudnya nggak beraturan gitu kali ya? Misalnya hari ini belajarnya jam 8, besok belajarnya jam 6. Iya, gitu. kadang-kadang. Oh iya, nggak apa-apa. Cuma ditulis aja aktivitasnya sehari-hari ngapain. Gitu. Kegiatan itu Gimana Uta? Kegiatannya itu hari sekolah atau hari libur sih itu di jamnya nulisnya. Boleh hari sekolah kali ya, jadi nanti belajarnya masuk. Atau hari libur Uta juga belajar? Yang ini terserah aja. Ya Mbak Widya ya mungkin. Terserah ya. aja, yang sehari-hari biasa Terserah. dilakukan. Yang biasa dilakukan gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Enggak. Nanti Mbak Widya kirimin gambar alat dan bahannya ya kalau adik-adik mau membuat jam ini. Oke? Oke. Nah, sekarang terakhir sebelum kita mau tutup, Mbak Widya mau ajak adik-adik menghafalkan satu ayat. Ini ayat kita bersama dari Kolose 3 ayat 23. Yuk, coba dibuka mic-nya semua kita mau ucapkan bersama-sama. Satu. Nyalakan dulu mic-nya anak-anak. Nyalakan dulu. Belum tuh Mbak Widya. Oh, Renat belum, Ina belum. Ya nyalain dulu, Nak. Udah.
Kita baca bareng-bareng. Ina sudah barusan. Ya, Benet, nyalain dulu, Nak. Siapa lagi yang belum ya? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu buat, buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Baik, terima kasih adik-adik. Sebelum kita mau tutup dalam doa dan dalam berkat dan doa, siapa yang mau berdoa untuk menutup? Nanti minta Bu Rika mungkin untuk membawa berkat ya Bu ya. Oke. Baik. Ada yang mau pimpin kita untuk doa tutup, doa selesai? Ding 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 ding. Denny? Tuh, Ben nggak ada ya, Nana. Siapa yang mau doa penutup? Saya mau doa penutup, nanti kita berkat terakhir akan dipimpin oleh Bu. Biasanya saya, Bu. Gitu. Ya. Denny kali, Daniel, yuk. Nyalain dulu, Nak. Jangan tunda PR coba. Siapa yang mau doa? Ditunggu Mbak Widiani. Oh, Daniel kagak ah. Kagak. Yang lain ada yang mau pimpin doa? Nggak ada? Ya udah kalau gitu Mbak Widya yang pimpin doa, Bu Rika yang akan membawa kita dalam berkat. Oke, kalau gitu berdoanya harus serius. Bagaimana kalau berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Allah, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama kami boleh belajar, bermain, membaca firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, agar dalam keseharian kami boleh menjadi anak yang rajin, yang juga memberikan waktu untuk Tuhan, untuk membantu orang tua, juga untuk kegiatan kami sehari-hari dengan bijaksana. Kiranya Tuhan yang pimpin agar kami boleh memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan baik, dan Tuhan yang juga berkati agar kami boleh menyelesaikan, mengerjakan setiap tugas-tugas kami juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau undur dari kegiatan sekolah minggu hari ini, kiranya Tuhan yang juga menyertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Tuhan juga yang berkati kami sehat dan pertemukan kami kembali minggu depan dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Makasih. Foto dulu Mbak Widya, foto dulu belum? Foto dulu ya. Coba dibuka dong ini wajahnya yang cantik-cantik. Wah, Davin udah gaya gini ya. Gini ya gayanya ya. Oke. Yuk nyalain yuk. Kita, Mas Radit, Mas Arda, Michelle dan Marcel yuk buka sebentar yuk. Kita foto yuk. Yuk ya. 1. Nah, pintar yuk. Ya, anak-anakku gayanya mana gaya? Gak boleh? Boleh gaya? Boleh. Gaya dulu Mbak Widya, ayo anak-anakku mana gayanya? 1, 2, 3. Lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Terima kasih. Terima kasih anak-anakku ya. Tuhan Yesus berkati, semangat ya. Berkati, bye-bye. Terima kasih Mbak Widya, anak-anakku. Terima kasih Bu. Ya. Dah. Kendah Tante. Ya Mbak Widya, iya saya. Makasih ya. Dadah Davin. Dah Kak Damas. Dah Kak. Dadah. Aku aja di sini. Iya. Live ini aja. Live meeting. 1, 2, 3.